Hello Riverside Kids, kembali lagi bersama Miss Lily. Minggu ini Riverside Kids akan belajar bersama Miss Lily lagi ya. Yuk, sebelum kita masuk ke pertanyaan ke-23, kita review dulu pertanyaan 22. Pertanyaan 22, mengapa penebus harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, Dia dapat menggantikan kita menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia, juga agar Dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Why must the Redeemer be truly human? That in human nature, He might on our behalf perfectly obey the whole law and suffer the punishment for human sin. Nah, boys and girls, kira-kira ada yang masih ingat nggak mengapa Tuhan Yesus adalah manusia sejati? Karena melalui Yesus menjadi manusia, Dia dapat mencontohkan apa yang baik, dapat memahami penderitaan kita, dan dapat menebus dosa kita ya. Melalui Yesus jadi manusia, kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita ya boys and girls. Nah, tapi di satu sisi, waktu Yesus lahir menjadi manusia, Dia juga adalah Tuhan loh. Hah? Kok bisa? Maksudnya gimana tuh Miss Lily? Nah, kita akan bahas di pertanyaan ke-23 ini ya. Pertanyaan 23. Mengapa penebus harus Allah sejati? Karena dengan keadaan ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Dan supaya Dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Why must the Redeemer be truly God? That because of His divine nature, His obedience and suffering would be perfect and effective. Nah, Riverside Kids, selain Yesus adalah 100% manusia, Yesus juga adalah 100% Tuhan ya. Jadi Yesus tidak hanya berubah menjadi manusia saja, tetapi Dia juga memiliki keilahiannya. Miss Lily, kenapa kok Yesus juga harus jadi Tuhan? Kenapa kok Dia tidak jadi manusia saja, Miss? Nah, untuk menjelaskannya, Miss Lily kasih contoh ya. Misalnya, Friends hari ini harus mengerjakan PR, tapi Friends malah bermain. Waktu ditanya Mama, Friends menjawab sudah mengerjakan, padahal belum. Akhirnya Mama tahu bahwa Friends bohong dan akhirnya Friends dimarahin oleh Mama. Kira-kira bisa nggak Friends ngomong, "Oke deh, aku mau maafin diriku sendiri"? Gak bisa ya Friends, jadinya aneh kan? Seharusnya siapa yang bisa memaafkan Friends? Dirinya Friends sendiri atau Mama? Benar, Mama ya Friends, karena Friends bersalah terhadap Mama, bukan dirinya Friends sendiri. Nah, sama seperti dosa kita. Kita berdosa terhadap siapa yo? Terhadap diri sendiri atau berdosa terhadap Tuhan? Benar, terhadap Tuhan ya Friends, karena Friends harus ingat bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi, kira-kira siapa yang bisa memaafkan kesalahan kita? Apakah diri sendiri, apakah teman, atau orang tua? Tidak ada ya teman-teman, tidak ada Friends. Tidak ada manusia yang bisa memaafkan kita karena mereka hanyalah manusia. Karena kita bersalah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bisa memaafkan kita. Itu mengapa saat Tuhan terlahir menjadi manusia, Dia juga haruslah tetap Tuhan yang sejati, supaya Dia dapat sepenuhnya memaafkan dan menebus dosa kita. Justru karena Yesus adalah Tuhan, pengorbanannya di kayu salib menjadi bermakna. Kalau misal Yesus cuma manusia,
Yesus juga tidak bisa bangkit dari kematian loh. Hanya Tuhan saja yang dapat bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Paham ya friend sampai sini? Yuk kita ulang pertanyaan hari ini. Repeat after Miss ya. Pertanyaan 23. Mengapa penebus harus Allah sejati? Karena dengan keadaan ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Dan supaya dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Why must the Redeemer be truly God? That because of his divine nature, his obedience and suffering would be perfect and effective. Oke friends, paham ya sekarang kenapa Yesus juga harus menjadi Tuhan seutuhnya untuk menyelamatkan kita. Sip, sampai sini dulu ya katekismusnya. Goodbye and God bless you. See you next week.